Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Irwan Herdiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan rencana proposal tugas akhir saya dengan judul Perencanaan Kebutuhan Jumlah Karyawan di Masa Pandemi COVID-19 berdasarkan analisis beban kerja di PT Mall Akses Portal dengan menggunakan metode NASA TLX. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung beberapa bulan di Indonesia tentunya telah menimbulkan krisis tidak hanya krisis kesehatan namun juga krisis ekonomi. Dalam keadaan demikian, pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menjadi mimpi buruk pun dapat dilakukan dengan adanya alasan force majeure akibat pandemi COVID-19. Karena hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan baik yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama maupun yang belum disepakati. Namun hal tersebut merupakan ultimatum atau jalan terakhir dari penyelesaian masalah yang terjadi karena sifat force majeure yang relevan atau relatif. Selanjutnya, keadaan tersebut tentunya memaksa para pengusaha untuk mencari upaya lain untuk mengurangi kerugian yang disebabkan karena dampak dari adanya penyebaran pandemi ini. Salah satunya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja. Bahkan dalam keterangan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia di Jakarta, Rabu mengatakan setidaknya terdapat 39.977 perusahaan yang terdampak atas COVID-19 ini. Dan setidaknya terdapat 137.489 karyawan yang telah di-PHK. Selanjutnya, alasan pemutusan hubungan kerja di masa-masa pandemi COVID-19 ini beragam, namun tidak dapat dipungkiri juga banyak pengusaha yang menafsirkan bahwa COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana alam menjadi alasan force majeure untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja untuk mengurangi kerugian akibat adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, penentuan jumlah tenaga kerja merupakan hal penting dalam setiap usaha terutama di dunia industri jasa. Begitu pula peningkatan produktivitas di berbagai bidang. Salah satu langkah yang tepat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas adalah dengan menentukan jumlah tenaga kerja optimal dan efektif yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran perusahaan dalam operasional biaya tenaga kerja bagian administrasi umum. Selanjutnya, adapun salah satu penyebab tingginya beban kerja mental di divisi administrasi umum di PT Mall Akses Portal adalah karena banyaknya tugas yang diemban mulai dari finance, administrator, hingga keuangan, sehingga menimbulkan aktivitas yang lebih banyak dibandingkan dengan divisi yang lainnya. Berikut jumlah pekerjaan yang tidak terselesaikan. Ada 5 divisi yaitu Finance, Administrator, Business Development, Sistem Administrator, dan Keuangan. Dari kelima divisi tersebut, ada satu divisi yang pekerjaannya yang tidak terselesaikan yaitu Finance. Di sini paling banyak yaitu 5 poin pekerjaan yang tidak terselesaikan tepat waktu. Disusul oleh Administrator dan Business Development. Selanjutnya rumusan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu berapa besar beban kerja karyawan pada divisi administrasi umum PT Mall Akses Portal. Yang poin kedua, berapakah jumlah kebutuhan tenaga kerja yang optimal berdasarkan beban kerja menggunakan metode NASA TLX. Yang ketiga, bagaimanakah hasil analisis beban kerja sebelum dan sesudah dilakukan perhitungan jumlah tenaga kerja di divisi administrasi umum. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui beban kerja karyawan pada divisi administrasi umum PT Mall Akses Portal. Yang kedua, menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja optimal di divisi administrasi umum.
Yang ketiga, menghitung beban kerja karyawan pada divisi administrasi umum PT Mall Akses Portal. Selanjutnya, batasan penelitian. Agar pembahasan terpusat dan terarah pada tema, dilakukan pembatasan penelitian untuk memudahkan pemahaman agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan optimal. Yang pertama, objek penelitian dilakukan di PT Mall Akses Portal bagian divisi administrasi umum. Yang kedua, penelitian dilakukan dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Yang ketiga, metode yang digunakan dengan pendekatan beban kerja atau analisis beban kerja dengan metode NASAT ALX sebagai penghitung beban kerja dan penentuan jumlah karyawan. Yang keempat, penelitian ini hanya dilakukan untuk menentukan jumlah optimal karyawan berdasarkan pendekatan analisis beban kerja dengan metode NASAT ALX. Sistematika penulisan. Dalam penulisan tugas akhir ini, untuk mendapatkan hasil yang teratur, terarah, dan mudah dipahami, maka penulisan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan teori-teori berhubungan dengan berkaitan erat dengan masalah-masalah yang akan dibahas, serta merupakan tinjauan kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan berpikir dalam mendukung kajian yang akan dilakukan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Bab ini menerangkan secara singkat tentang teori yang berhubungan dengan berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas, serta merupakan tinjauan kepustakaan yang menjadi landasan berpikir. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Konsep dan teori. Manajemen di sini saya akan menerangkan tentang konsep dan teorinya yang tertuang di dalam tinjauan pustaka. Ada beberapa poin yang saya ambil dari manajemen sumber daya manusia. Yaitu, pertama ada analisis perencanaan kebutuhan pegawai. Selanjutnya, beban kerja fisik, beban kerja mental, perhitungan asal ALX, dan penelitian terdahulu. Baik, selanjutnya di sini ada kategori berat ringannya beban kerja. Dari tabel yang saya tampilkan ini yaitu contoh dari kategori beban beratnya kerja. Yang pertama sangat ringan, ringan, moderat, berat, sangat berat, berat ekstrim. Di sini kita sudah melihat ya contohnya, contoh-contohnya per menit, terus denyut jantung, dan temperatur. Next, selanjutnya, indikator beban kerja. Nah, dari tabel ini kita juga bisa lihat indikator beban kerja. Indikator beban kerjanya, yang untuk skalanya di sini ada kebutuhan material, KM, kebutuhan fisik, KF, kebutuhan waktu, KW, performansi, V, tingkat stres, TS, dan usaha, O. Untuk ratingnya di sini ada rendah tinggi, rendah tinggi, rendah tinggi tidak tepat, sempurna, rendah tinggi, rendah tinggi. Selanjutnya di sini ada tabel klasifikasi beban kerja. Range nilai rata-rata WWL. Kategori beban kerja misalkan 0 sampai 9 rendah, yang kedua 10 sampai 29 sedang, yang ketiga 30 sampai 49 agak tinggi, yang keempat 50 sampai 79 tinggi, yang kelima 80 sampai 100 itu tinggi dan sangat tinggi. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya lakukan, jenis penelitian. Jadi dari ada jenis penelitian, data dan informasi, metode pengumpulan data. Selanjutnya ada pengolahan data dan analisis, dan yang terakhir langkah penelitian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.